Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari kelas akhir Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah untuk menampilkan pembacaan kitab kuning. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Miftahuddin. Pada Ustadz Miftahuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang selalu kita muliakan dan kita tunggu syafaatnya beliau Al-Mukarramah Hajah Siti Nurjannah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga selalu membimbing kita sampai akhir nanti. Shalawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kami di sini sebagai pemandu pembacaan kitab kuning dengan kitab namanya Kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab yang kosong tanpa harokat dan maknanya. Tapi insya Allah karena dengan belajar anak mu'allimin mu'allimat insya Allah bisa mengerti tentang apa yang ada di dalam isi kitab tersebut, yang sudah kita bagi sebagian saja karena tidak banyak fotokopinya. Langsung saja kami panggilkan yang pertama atas nama Muhammad Ilman Khairuddin dari Talang Kelapa, Banyuasin. Yang kedua atas nama Hayanuddin Al-Barokah dari Pagar Alam. Yang ketiga atas nama Rizky Oktaviani dari Sukajaya, Plakat Tinggi Mubah. Ambilkan. Silakan yang akan untuk dimulai dari Ilman Khairuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan kitab Fathul Mu'in, bab atau fasal Arkanus Salat atau Sifatus Salat, bagian rukun salat yang ketiga. Langsung saja akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardin walau mamduran au mu'adan wa yahsulu al-qiyamu binisbi fiqari dhahrihi ay idhamihi allati hiya mafasiluhu walau bistinadin ila syai'in bihaitsu law zala la saqata wa yukrahu al istinadu
la bin hinain in kana aqrabu ila aqallir ruku'i illam ya'juz an tamamil intisabi wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun bi allahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun bihaitsu la tuhtamalu adatan wa tabbataha al imamu bi an takuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu salatun qa'idan karaki bisafinatin khafa nahwa dawranir ra'sin inqama wasalisin la yastamsiku hadathahu illa bil qu'udi wa yanhani al qa'idu lirruku'i bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qaddama rukbataihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rukun salat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, qiyamu qadirin, baik dengan dirinya sendiri atau dengan selainnya, dengan bantuan yang lain. Berdiri ini di dalam salat fardu, walaupun itu salat yang dinadari atau salat yang diulangi. Dan berdiri hasil atau terjadi dengan menegakkan tulang punggungnya atau ruas-ruas tulang rusuk orang yang sholat. Walaupun berdiri itu dengan bersandar kepada sesuatu yang sekiranya jika sesuatu itu hilang maka orang itu akan jatuh, lasa kotoh. Dan hukum bersandar itu dimakruhkan. La bin hinain, tidak dengan merunduk. Tidak dengan merunduk di sini maksudnya tidak hasil. Aila yahsulu al-qiyamu bin hinain. Tidak hasil atau tidak sah merunduk jika merunduk itu mendekati pada minimal ruku bagi orang yang mampu untuk berdiri tegak sempurna. Berarti bagi orang yang sehat. Dan bagi orang yang lemah yang merasa berat untuk berdiri, yang apabila jika ia berdiri ia akan menemukan suatu kesusahan atau kepayahan yang sangat sekiranya tidak bisa ditanggung dalam kebiasaannya. Kemudian Imam Harumain membatasi atau mendefinisikan masyaqah atau kesulitan sekiranya jika ia berdiri maka hilang khusyuknya. Nah, orang yang lemah ini sholat dengan cara duduk. Cukup. Lanjut Mas Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un qala syekhuna yajuzu limaridin amkanahu al-qiyamu bila masyaqqatin law infarada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'dihha as-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'dihha wa in kana al-afdalu al-infirada wa kadza idza qara al-fatihata faqat lam yaq'ud awis surata qa'ada fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qu'udi wa in kana al-afdalu tarkaha intaha wal afdalu lil qa'idi al-iftirashu thumma tarabbu thumma tawarruku fa in ajaza 'anis salati qa'idan shalla muttaji'an ala janbihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi wa yakrahu 'alal janbil aisari bila udri. Cukup. Timurati. Bismillahirrahmanirrahim. Cabangan. Guru kami berkata, kata musannif, guru kami di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata, boleh bagi orang yang sakit yang memungkinkan orang tersebut untuk berdiri di dalam sholat dengan tanpa ada kesusahan, apabila dia sholat sendirian. Tidak jika dia sholat di dalam jamaah, kecuali dia itu sholat di dalam jamaah besertaan dengan duduk di sebagian sholatnya. Nah, maka orang yang seperti ini boleh sholat bersamaan dengan jamaah serta di dalam sebagian sholatnya dia duduk, meskipun yang lebih utama adalah sholat sendirian. Seperti itu juga apabila orang membaca Al-Fatihah saja, maka dia tidak duduk di dalam sholatnya. Akan tetapi
atau jika dia membaca Al-Fatihah dan membaca surah pendek, maka dia duduk di dalam sholatnya, maka baginya boleh untuk duduk di dalam sholatnya, di dalam membaca surah tersebut. Meskipun yang lebih utama adalah meninggalkan membaca surah pendek. Selanjutnya dijelaskan yang lebih utama bagi orang yang sholat duduk adalah duduk iftirash. Apabila tidak bisa duduk iftirash, kemudian duduk tarabbu. Kemudian jika tidak bisa lagi duduk tawarruk. Maka jika dia tidak mampu lagi untuk sholat secara dalam keadaan duduk, maka orang tersebut sholat dalam keadaan tidur miring, miring atas lambungnya, menghadap ke kiblat wajahnya, serta mengedepankan badannya ke arah kiblat. Lalu makruh hukumnya menghadap kiblatnya itu dengan lambung sebelah kiri. Sudah. Bila tidak ada uzur. Silakan dilanjutkan oleh saudari Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihim bihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Famustaqliyan 'ala dhahrihi wa akhmasahu ila al-qiblati wa yajibu ay yada'a tahta ra'sihi nahwa makhdatin yastaqbila biwajhihi al-qiblata wa ayyumi'a ila sawbil qiblati raki'an wa sajidan wa bisujudi akhfada minal ima'i ila ruku' wa in ajaza anhuma fa in ajiza anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi fa in ajiza ajra af'ala salati ala qalbihi fala tasqutu anhu as-salatu madama aqluhu thabitan. Cukup. Dimurati. Bagi orang yang tidur dengan terlentang, itu tata caranya dengan menghadap kiblat di atas punggungnya, dan kedua jarinya itu diarahkan, dua jari telapak kakinya itu dihadapkan kepada kiblat, dan wajib meletakkan sesuatu di bawah kepalanya seperti semisal bantal, supaya memudahkan wajahnya untuk menghadap kiblat. Dan ia memberi isyarah ketika ia ruku dan sujud. Sedangkan yang isyarah untuk sujud itu lebih rendah daripada isyarah untuk ruku. Kemudian apabila ia tidak mampu dengan isyarah mata, apabila ia tidak mampu dengan isyarah kepala dan sujud, apabila ia tidak mampu ketika ia tidur terlentang tadi, maka ia isyarah dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Dan jika ia masih tidak mampu, maka ia menjalankan sholat dengan hatinya. Kewajiban sholat itu tidak gugur selama akalnya masih tetap. Ya, ini adalah pembacaan qiraatul atau qiraatul kutub untuk pembacaan kitab kuning. Untuk setelahnya ini akan ada pertanyaan, mungkin dari para tamu undangan yang ada pertanyaan tentang masalah fikih, tentang masalah ubudiyah, ibadah-ibadah, silakan. Kalau belum ada, mungkin saya pancing satu pertanyaan atau dua nanti ya. Mungkin dari wali santri atau kawan-kawan santri yang ingin bertanya. Yang pertama saya tunjukkan untuk Mas Hilman. Jadi Mas Hilman, bagaimana hukumnya orang yang sholat, pemuda sehat, sholat tapi dengan bersandar di tiang atau di dinding,
Hukumnya pemuda yang sehat, yang tidak ada penyakit dan tidak merasa berat untuk berdiri, tapi dia sholatnya bersandar. Hukum sholatnya gimana? Hukum sholatnya makruh. Karena orang itu sehat. Nah, silakan, mana ibaratnya? Wa yukrahu al istinadu la bin hinain. Wa yukrahu al istinadu. Kalau di sini kan sebelumnya walau bistinadin ila syai'in bihaitsu law zala la saqata, itu bagi orang yang sakit, orang yang tidak mampu. Terus di sini jelaskan lagi wa yukrahu al istinadu, dimakruhkan bersandar. 100 untuk Mas Hilman, tepuk tangan. Mungkin ada yang bertanya? Tunjuk tangannya kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya dari santri atau wali santri? Santri ada? Ya, silakan. Tentang masalah sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Boleh nahwu sorof, boleh. Silakan bertanya tentang nahwu sorof atau elatnya kitab ini. Ditunjukkan dengan siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alentri Pizarro. Saya ingin bertanya kepada saudara Ilman Khairuddin. Walau manduron, kenapa dibaca nasab? Manzuronya kenapa dibaca nasab? Mandurannya? Iya. Walau manduron dibaca nasab karena menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar dari kana yang dibuang. Kenapa dibuang? Kenapa dibuang kananya? Kenapa dibuang? Karena jatuh setelah lau. Oke. Cukup. 100. Ya, tepuk tangan buat Hilman 100. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Qari'ul Kutub. Ya, silakan. Maju. Sebutkan namanya, bertanya kepada siapa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Albar, Hayanuddin Albar. Bagaimana hukumnya seseorang itu bisa sholat duduk, tapi dia lebih memilih untuk berbaring? Tolong sebutkan hukumnya. Seseorang itu bisa sholat duduk, tapi dia lebih memilih untuk berbaring. Bisa sholat. Ini yang pertama berarti diperjelas dia sudah tidak mampu untuk berdiri. Itu yang pertama. Mungkin kan maksud Ya. saudara. Itu yang pertama. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orangnya dia mampu untuk sholat duduk akan tetapi dia memilih untuk sholat berbaring.
Silakan Mas Akbar dijawab. Sebelumnya saya mau bertanya kepada saudara Syafi'i. Itu tidak mampu untuk berdiri yang pertama orangnya kan? Ya. Yang kedua dia mampu duduk tapi memilih sholat Berbaring. ini di dalam sholat fardu. Ya, salat fardu. Berbaringnya ini hukumnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Tolong dijelaskan biar paham. Tolong dijelaskan supaya paham dan ibaratnya juga. Yang pertama, karena musolli ini, orang yang sholat ini adalah termasuk orang yang mampu untuk sholat duduk. Karena menurut urutan dari makro dari kitab ini saja sudah jelas jika dia tidak mampu untuk sholat berdiri, kan di sini dia muqadirin, berdiri bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia sudah tidak mampu untuk berdiri, sholat dengan cara duduk. Nah, apabila dia sudah tidak mampu untuk sholat dengan cara duduk, maka baru dia sholat berbaring. Itu pun tidur miring, bukan berbaring terlentang. Begitu. Itu yang pertama. Diperkuat lagi oleh makro di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dijelaskan boleh ini untuk sholat sunnah, tapi penjelasannya untuk sholat sunnah boleh orang yang sholat sunnah itu boleh walaupun dia mampu untuk berdiri, dia boleh sholat duduk. Apabila mampu walaupun mampu sholat duduk, boleh dia untuk sholat tidur miring. Akan tetapi jika dia mampu untuk sholat tidur miring, dia memilih tidur berbaring, tidak sah. Makronya ada di sini. Cukup. Waktunya sudah tidak bersahabat lagi. 100 buat Albar. Demikian karena waktu sudah akan dimulai acara. Sekian, silakan untuk para Qori'ul Kutub meninggalkan panggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita takzimi Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Siti Nurjannah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yang marilah bersama-sama kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, diberikan oleh Allah umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Romo Yai Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hasan MPDI yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SHMM. Dan yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Syafitri Irwan SAG MSI atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Bupati Kabupaten Banyuasin Bapak Haji Askolani Jasi SHMH. Dan yang kami hormati segenap kepala dinas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kami hormati kesatuan dari TNI, Kapolri yang alhamdulillah hadir di pagi hari ini. Dan yang kami hormati camat dari Kecamatan Sembawah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Purwosari. Dan yang kami hormati Agus Haji Muhammad Syarif Humas Asawali STHI, yang merupakan beliau adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dan segenap kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Ustadz wal Ustazah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan tak lupa juga segenap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Wabil khusus segenap wisudawan dan wisudawati kelas akhir Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mengawali acara kita di pagi hari ini, marilah kita persembahkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, serta kita masih diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini dalam acara tasyakuran muwadda'ah dan wisuda purna santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kedua kalinya salawat beriring salam, marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara dalam acara tasyakuran muwadda'ah dan wisuda santri Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah tahun pembelajaran 2021-2022 1443 Hijriah. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sabilul Hasanah. Acara yang keempat yaitu prosesi wisuda purna santri. Acara yang kelima yaitu pengumuman hasil ujian akhir.
Acara yang keenam yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketujuh yaitu amanat. Dan acara yang kedelapan adalah kur perpisahan dari kelas akhir Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Acara yang kesembilan doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dalam hal ini kami mohon kepada Romo Yai Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hasan MPDI. Beliau berasal dari Jombang, Jawa Timur. Kami mohon untuk membuka acara. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Hadratan makarramin, para kiai, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, ketua yayasan, para pejabat, baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dari Kakanwil Kemenak, Bapak Kapolres dan sebagainya, para wali murid, para wisudawan wisudawati, marilah acara yang sangat bermartabat ini kita buka, kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran dengan harapan, dengan tabarukan surat Fatihah, mudah-mudahan seluruh wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan thalabul ilmi di pondok pesantren yang kita cinta ini, ilmunya benar-benar bermanfaat dan berbarokah di tengah umat. Mudah-mudahan kehidupan yang akan ditempuh nanti, kehidupan yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, yang dilapangkan dan dilimpahi barokah. Diniyatil qabul wa husulil ma'mul wa tamami kulli sul wa ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabi ajma'in wa ila rahimah syekhina kullihim, khususan muassisi Nahdlatul Ulama, khususan muassisi hadal ma'had al-syekh al-marhum Kiai Haji Mudarris, anna Allah yu'li darajatihi bil jannah wa ayyu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf, setelah ini mohon pamit karena ada agenda yang lain di Jombang. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, maslahat, manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada Romo Yai Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hasan MPDI, yang insyaallah di pagi hari ini beliau akan pulang terbang ke Jombang, Jawa Timur. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran di dalam perjalanannya, dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Ustadz Cipta Gianto SPSI Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين.
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan baik yang membacanya maupun kita semua yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan rahmat, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Marsabilul Hasanah. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kami mohon dipimpin oleh Ibu Haja Uci Jayanti SPD. Dan kepada segenap hadirin wal hadirat kami mohon untuk berdiri.